Pagi ini kita memilih tema dua macam manusia. Satu manusia yang hidup dengan satu ruh, dan yang kedua adalah manusia yang hidup dengan dua ruh. Dan itulah sebenarnya manusia utama yang ada di muka bumi, yang hanya mengandalkan satu ruh, maka hakikatnya mereka itu adalah manusia bangkai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana bi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Aliyyul Azim. Wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana wa habibana wa Muhammadan an-nabiyyu as-sadiqul wa'dul amin. والذي قال به تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه ومن اهتدى بيده أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Nas'alullah ta'ala al-huda wal-tuqa wal-afaf wal-ghina, kama nas'alahu ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan halalan tayyiban wa imanan shadiqan wa 'amalan shalihan maqbula wa tijaratan taqul ya 'alima ma fi sudur akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur. Masyaallah, hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Mari kita mempersembahkan rasa syukur kita kepada Allah SWT dalam kondisi yang sudah lebih setengah tahun yang berhadapan ujian Allah. Alhamdulillah, kita masih istiqomah dalam mengimani ajaran kita, iman kepada Allah, iman seluruh Rasulnya, seluruh kitabnya, seluruh malaikatnya, juga iman pada hari akhir, dan juga doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga masih menyadari bahwa ada nikmat Allah yang mungkin berkurang, yang itu dengan itu kita diuji, tapi masih banyak sekali nikmat yang masih dianugerahkan kepada kita semua, yang tanpa nikmat dan rahmat itu kita benar-benar la haula wa la quwwata illa billahil azimil azim. Insyaallah kita selalu bersyukur atas nikmat itu dan pantang mengkufurinya. Tiada wujudnya tentu kita selalu berusaha untuk mengkaji hidayahnya Al-Quran, yang itu telah menjadi kebahagiaan kita, keselamatan kita, dunia sampai akhirat kita. Amin ya Rabbal alamin. Pagi ini kita memilih tema dua macam manusia. Satu manusia yang hidup dengan satu
Dan yang dua adalah yang hidup dengan dua roh. Dan itulah sebenarnya ya, manusia utama yang ada di muka bumi, yang hanya mengandalkan satu ruh, maka hakikatnya mereka itu adalah manusia bangkai. Sehingga tentu nanti nasib akhirnya ada penghuni neraka. Yang akan berbahagia tentu mereka yang hidup dengan dua roh. Dan dua roh ini akan menjamin keselamatan kebahagiaan mereka di dunia ini dan akhirnya sampai di akhirat. Akan kita awali dengan manusia yang hidup dengan satu roh. Dan uniknya manusia semacam itu hakikatnya adalah mati. Bahkan punya manusia bangkai. Manusia ibaratkan seperti bangkai. Yang bangkai itu bukan saja dirinya rusak. Bangkai apapun itu kan rusak dirinya. Termasuk bangkai manusia, bangkai hewan dan akan rusak. Dan kalau itu dibiarkan, itu juga merusak. Siapa mereka itu? Ya, kita ambilkan dari surat Al-An'am ayatnya ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathalahu fil dhulumati laisa bi khawfin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Di sini ayat diawali dengan pertanyaan. Adakah orang yang dulunya mati? Adakah orang yang dulunya sebenarnya nilainya adalah bangkai? Ada orang semacam itu, kemudian kami hidupkan bangkai. Kami hidupkan fa'ahyayna. Bagaimana menghidupkannya? Ternyata menghidupkannya adalah wajalna lahu nuron. Kami jadikan, kami berikan kepadanya cahaya. Jadi bangkai tadi dihidupkan dengan cahaya. Yang dengan cahaya itu yamshi bihi finnas, dia bisa berjalan di tengah-tengah komunitas manusia. Dan kalau orang tanpa cahaya, kita ini meskipun mata kita sehat, ya,
mata kita normal, tanpa cahaya bisa lihat atau tidak? Bisa nggak? Ya, nggak bisa. Anehnya mata kita itu. Sehingga mata kita secara fisik itu kalah dengan matanya binatang. Kucing itu tanpa cahaya bisa lihat nggak? Tetap bisa lihat kan? Tikus nggak ada cahaya bisa lihat. Apalagi harimau, singa, malam hari gelap pun dia bisa lihat. Ya. Itulah bedanya mata manusia. Ya. Mata manusia itu tanpa cahaya tidak bisa lihat. Ya. Begitulah gambaran orang yang tadi yang hanya mengandalkan pada satu pertama. Yaitu apa? Karena manusia itu asal muasalnya terdiri dari dua materi. Satu adalah materi yang berasal dari bumi. Min sulalatin min tin, saripatinya tanah. Dan itu menjadi jasad kita ini yang dari bahasa saripati tanah. Ya. Nah, benda mati asalnya. Baru oleh Allah diberi ruh, ditiupkan roh, maka menjadi hidup. Kita bisa makan, bisa bergerak, bisa minum, bisa melihat, ya, bisa mendengar, ya. Ya. Sama juga dengan binatang itu. Ya. Dari unsur tanah, kemudian oleh Allah diberi ruh, ya, menjadi hidup, bisa berkembang biak dan lain sebagainya. Namun kalau hanya berhenti di sini, ternyata kita kalah dengan binatang. Tadi mata binatang lebih tajam, ya, fisiknya lebih kuat, harimau, singa, buaya, ya, harimau tadi ya lebih kuat dari kita. Bahkan yang kecil punya mata yang lebih tajam dari kita. Ya, burung elang itu berapa ratus meter dari udara itu bisa melihat ada tikus, ya, ada kelinci. Tikus pun matanya lebih tajam dari kita, malam hari pun dia bisa. Itu kalau hanya mengandalkan ruh yang maka menurut Allah tadi yang hanya seperti itu sama aja dengan orang mati, belum hidup, sama dengan bangkai. Maka Allah setelah itu akan memberikan cahaya. Dan cahaya ini dalam Al-Quran ini banyak bentuknya. Ya. Ada cahayanya juga, wahyu Al-Quran itu juga cahaya kehidupan. Bahwa Allah sendiri juga nur. Allahu nurus samawati. Allah itu nur. Bahkan Nabi Muhammad dalam Al-Quran itu juga tidak jarang disebut sebagai nur. Saya lupa apa namanya itu, ayatnya nggak apa satu persatu. Jadi ada ayat yang Nabi Muhammad itu disebut dengan nur.
ayat 100 ayat 100 surat Al-A'raf dan juga surat 64 ayat 8. Ini Al-Quran itu juga nur. Kita lihat dulu ya, yang apa namanya, yang Al-Quran sebagai nur ya. Al-A'raf setelah Al-Naml kan Al-A'raf. Itu ayatnya 157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyah, yaitu orang yang mengikuti ajaran, tuntunan seorang rasul sekalipun seorang nabi al-ummi, yang dulu dan populer sampai hari ini. Al-ummi itu adalah dalam Al-Quran ya dimaknai orang tidak mengenal baca dan tulis alias buta huruf. Juga umat yang belum pernah mendapatkan kitab suci. Jadi bangsa Arab itu disebut bangsa ummi. Ya. Atau yang belum pernah diutus ke sana seorang nabi maupun seorang rasul, itu juga bangsa ummi. Nabiul Ummi ini maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang asal mulanya tidak mengenal baca dan tulis. Orang-orang mengutus seorang Rasul, seorang Nabi yang awalnya tidak mengenal baca dan tulis. Bangsanya saat itu belum pernah juga diturunkan Nabi dan Rasul, belum pernah turun kepada, karena pada saat itu kitab suci. Kemudian saya mengatakan, saya tidak pendapat kalau itu buta huruf terus Nabi Muhammad. Pada awalnya memang buta huruf, tapi Allah tidak membiarkan tetap buta huruf. Allah sendiri yang mengajarkan itu. Allah bisa mengajar Pak kira-kira. Mengajarkan lebah membuat rumah, membuat dari itu ya, buat burung manyar, mengajarkan Allah semua itu ya. Maksud mengajarkan manusia agak dapat. Wajar dolam fahada. Sebelumnya tidak tahu apa-apa, ya, tersesat, maka diberi hidayah bisa membaca menulis. Maka saya selanjutnya menerjemahkan, setelah jadi Nabi Rasulullah tidak buta huruf lagi, sehingga umminya itu maknanya adalah seorang yang sangat mencintai dan menyayangi umatnya. An-Nabiul Ummi itu ya. Sampai Allah menyatakan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul yang itu dari jenismu dari manusia, dari bangsamu sendiri. Azizun alaihi ma'anittum, yang baginya sangat berat segala yang menyusahkan kamu. Artinya sangat empati kepada kamu sekalian. Jadi Rasulullah itu melihat umatnya diajak beriman kok tidak mau. Saking sayangnya itu 24 jam hanya memikirkan nasib orang yang tidak mau beriman itu. Sampai dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat
yang disebut ayatul itab, ayat teguran, ayat teguran. Apa teguran karena Muhammad Rasul berbuat salah? Tidak, bukan berbuat salah, tapi beliau saking sayang pada umatnya tadi tidak tega akan melihat nanti nasibnya umat yang tidak beriman. Misalnya di dalam surat Kahfi itu, wala'allaka bahi'un nafsaka asala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asfa. Surat Kahfi ayat berapa? Masih di awal itu ya. Surat 18 ya. Ayat 6. Yang buat semuanya dibacakan langsung. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Al-Quran. Ya. Jadi kata Allah, bisa jadi kaum Muhammad itu akan mencelakakan dirimu sendiri atau gampangnya bunuh diri. Lantaran apa? Lantaran melihat kaummu berpaling tidak mau beriman. Karena saking sayangmu, saking ibahmu kepada mereka mau beriman. Jadi artinya jangan sampai ke itu. Tugasmu bukan mengimankan, hanya mengimankan. Bisa jadi kalau terlalu berpikir terus 24 jam memikirkan tidak mau beriman, sama sekali bunuh diri. Sampai betul udah. Nanti kita peringatkan innama anta mudzakir, tugasmu hanya mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir, bukan untuk memaksa keimanan. Ya. Ini juga ada yang mirip dengan ini dalam surat Al-Ankabut kalau salah. Fala'allaka ba'ikum nafsaka alla yakunu mu'minin. Di awal Al-Ankabut itu. Ya. Al-Ankabut itu bukan kalang kabut ya. Al-Ankabut itu maknanya apa? Ya laba-laba. Surat 29 itu ya. Masih di awal ya. Ingat saya Al-Ankabut itu ya. Wala'allaka ba'sun alla yakunu mu'minin. Bukan ya. Bukan Al-Ankabut ya. Bukan ya. Atau Al-Su'ara. Biru ya. Ngono apa Asy-Syu'ara ayat nomor 3. La'allaka bahi'un nafsaka alla yakunu mu'minin, surat 26. Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman. Ya. Jadi bisa jadi kamu mencelakakan bunuh diri karena tadi memikirkan nasib mereka nanti di akhirat, nggak tega, terus berpikir itu akan mencelakakan dirimu sendiri. Juga ketika pamannya yang sampai akhirnya tidak mau beriman siapa? Padahal dia tidak menentang Abu Thalib.
sampai akhir hayatnya Abu Thalib itu tidak menentang, bahkan dia yang membesarkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan kekafirannya itu bisa melindungi dia. Aneh kan? Tetap kafirnya Abu Thalib itu membuat bangsa Quraisy itu tidak berani memutuskan harus membunuh Muhammad. Karena bapak pamannya Abu Thalib yang membesarkannya yang melindunginya, ditambah lagi istrinya Khadijah, 2 orang. Makanya begitu 2 orang itu meninggal, Khadijah wafat hampir bersamaan dengan Abu Thalib tahun 8 kenabian, sehingga disebut dengan tahun duka cita, Amul Huzni, karena Rasulullah kehilangan 2 orang itu. Yang ini pengaruh luar biasa pada bangsa. Khadijah yang terkenal dengan orang yang dermawan, orang janda kaya dermawan. Abu Thalib tokoh besar. Sebelumnya nggak pernah berani mengambil Muhammad dibunuh. Tapi begitu 2 ini meninggal, mereka langsung mengadakan sidang DPR apa MPR dan akhirnya menghasilkan perpu. Perpunya apa? Sidangnya bahkan digambarkan oleh sebuah riwayat yang saat itu iblis pun ikut di situ, dan itu yang mengoreksi rencana keputusan sidang itu. Iblis menampilkan dia dalam bentuk Syekh Arab, pakai jenggot besar, pakai serban gitu, yang rencananya ada 3 alternatif. Ini juga diabadikan dalam Al-Quran namanya itu ada di dalam surat Al-Anfal. Mereka memilih 3 alternatif itu. Surat Al-Anfal. Masih di awal kok itu Surat 30, ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ya, terjemahan saya kurang mantap kalau menurut saya. Ingatlah ketika orang kafir merencanakan makar. Sekarang kan populer sekali makar ya. Makar itu apa? Makar itu persekongkolan jahat. Hari ini juga itu Mas ya. Jadi makar itu biasanya misalnya membuat rencana untuk menggulingkan pemerintah sah. Oleh Pak Tito itu dikit-dikit makar gitu ya. Kecuali yang di Wario itu makar terus tapi tidak pernah ditangkap. Karena makar ya binangun. Makar ya. Ingatlah ketika orang kafir itu merencanakan makar
yaitu persekongkolan jahat. Ya. 3 alternatif, yaitu apa? Ya. Yang satu adalah yusbituka, menangkapmu wahai Muhammad, menahan, ditahan. Ya. Yang kedua, au yaqtulu, membunuhmu. Yang ketiga, au yukhriju, mengusirmu dari Mekah. Itu makar mereka. Tapi Allah juga membuat makar. Wayam kurun, wayam mereka membuat makar, dan Allah membuat makar juga. Ini dalam ilmu balaghah yang semacam ini itu disebut musakalah. Musakalah itu sama-sama menggunakan kata yang sama, tapi maknanya adalah kebalikannya. Mereka membuat makar dan Allah akan menggagalkan makar mereka. Wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jika boleh saya membuat rencana jahat, Allah akan menggagalkan itu karena Allah tentu zat yang terbaik di dalam menggagalkan persekongkolan jahat. Mereka membahas 3 alternatif ini. Nah, dalam surat diriwayatkan bahwa saat itu yang namanya iblis yang ikut di dalam sidang itu, kira-kira begitu ya. Untuk menentukan RUU itu ya. Ternyata mengkritik semuanya ini. Yaitu apa? Kalau itu hanya kau tahan. Kalau itu hanya kau tahan, ya, ada pembelanya itu. Bani Hashim pasti akan berusaha melepaskannya. Yang kedua, itu tidak benar pendapat itu. Iblis mengatakan itu. Berikutnya, yusbitu, apa namanya? Yang itu yukhriju, mengusirmu. Kalau kau usir, ya, dia sudah punya mengikut di Yasrib. Dan kau usir, dia akan lari ke Yasrib. Yang ketiga, yang tuluk ini yang dibenarkan. Atau yang ketiga, kau bunuh. Itu yang benar, kata Iblis. Maka harus kau bunuh. Makanya benar pada malam hijrah itu yang diambil keputusan adalah ini. Namun caranya gimana, ini iblis juga yang ngajari. Nah caranya gimana? Yaitu iblis yang mengajarinya, yaitu caranya ya, bahwa yang membunuh itu harus perwakilan dari seluruh suku bangsa Arab di Jazirah Arabia, tidak hanya orang Mekah. Jadi para pemuda yang Superman, setiap suku mengirimkan wakilnya. Dan itu yang harus bersama-sama membunuh ketika Nabi Muhammad itu keluar dari rumahnya. Itu terjadi pada malam hijrah itu. Benar dilaksanakan itu, pemuda yang paling super itu dengan senjata pedang tentu yang paling tajam jaga di sekitar rumah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menghadapi itu? Ternyata Rasulullah juga tidak hanya pasrah dong. Sudah tawakal jalan. Ada upaya-upaya manusiawi, yaitu apa? Ya, Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjangnya Rasulullah SAW. Ketika mereka ngintip, si Ono kira-kira begitu, si Ono terus gitu ya. Ini saya kira Ali tahu persis ya, bahwa itu
jadi sasaran, sehingga artinya dia tidur itu siap untuk mati kan berarti. Maka itu ada yang menafsirkan itu bahwa minan mayyastari nasabti bahwa ada orang yang menjual bahkan menggadaikan dirinya untuk mati karena mengharap itu. Ada ayat yang terlupa saya surat apa itu kejadiannya. Ahli waktu itu padahal ahli waktu itu masih termasuk muda. Karena itu tahun 12 kenabian, 12 kenabian, awal ke-13 ya. Setelah dia masuk itu masih anak-anak, masuk Islam itu. Jadi 13 tambah, ya mungkin tambah 6 tahun mungkin ya. Itu baru kira-kira 19 saya baru remaja lah. Tapi ya, tapi tadi Allah wayang pun mereka akan menggagalkan mata mereka. Ya, sehingga tadi begitu sudah kehilangan pamannya tadi dengan istrinya tadi Khadijah, ya, maka berani mengambil keputusan harus dibunuh. Ya. Kembali kepada tadi Nabi Muhammad pada saat menjelang meninggalnya Abu Thalib, paman yang membesarkan, yang melindunginya, karena ternyata kafirnya tadi itu membuat mereka segan. Masa di anaknya boleh kita sendiri kita bunuh kan gitu. Jadi kafirnya ini Syarawi kafirnya Abu Thalib itu membuat mereka segan, tidak berani untuk mengambil Rasulullah. Sehingga itu baru diambil setelah Abu Thalib itu meninggal. Tapi ketika Abu Thalib meninggal, apa yang dilakukan Rasulullah? Ayatul Itab lagi, teguran. Itu ada di dalam surat Al-Qasas. Al-Qasas surat nomor 28. Ayatnya kalau nggak hilaf ayat 56. Ya, betul. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surat 56. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Ini historisitas ayatnya atau yang saya sebutkan sebab nuzul. Saya lebih membahasakan historisitas ayat, kesejarah bukan penyebab. Soalnya sudah turun sebelum terjadi ini. Yaitu apa? Yaitu ketika Rasulullah melihat Abu Thalib itu sudah dalam keadaan sakaratul maut. Beliau itu masih terus membisikkan kepada telinga Abu Thalib, ya paman, katakanlah la ilaha. Hingga aku nanti dari kiamat bisa membantumu, menolongmu untuk mohon kepada Allah agar bisa menyelamatkanmu. Terus dibisikkan. Tapi dalam saat yang sama yang namanya siapa paman satunya lagi? Abu Jahal. Saat itu Abu Jahal langsung mengkonter, hei Abu Thalib, kamu lupa agama nenek moyangmu.
dikontrol oleh jahat. Kakak beradik tentunya ya, beradik. Sehingga Allah menurunkan ini sungguh, maksudnya tidak sesungguhnya, sungguh. Engkau Muhammad tidak akan memberikan hidayah iman kepada orang yang kau cintai, pamanmu sendiri yang membesarkan kamu, yang melindungi kamu. Karena hidayah iman itu hanya hak prerogatif Allah. Dan tugasmu tidak mengimankan. Wa inna ma'alaikal bala, tugasmu hanya menyampaikan. Jadi ditegur. Ya. Itu ayatul itab namanya. Tapi ayat teguran itu bukan berarti Allah itu berbuat salah, tidak. Bahkan Allah tuh ya Rasulullah tuh maunya itu ya tidak sekedar menjalankan kewajiban, tapi yang lebih dari sekedar kewajiban. Tugasnya menyampaikan tok selesai, tapi beliau tidak tega sampai di situ. Karena ingat nanti nasibnya diangkat iman itu. Jadi saking sayangnya kepada umat tadi. Ya. Maka Rasulullah sampai menyatakan, ya, itu di dalam akhir surat At-Taubah kalau nggak hilaf. Ya. Taubah surat 39. Surat 9 Pak 39 ya. Surat 9. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyabar terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Kelakot itu ada dua, stressing ya, di awal ayat. Ayat yang seperti menunjukkan bahwa di situ ada sumpah yang tersirat. Jadi maknanya wallahi sungguh pasti telah datang kepada kamu seorang rasul dari jenismu sendiri, dari jenis manusia, dari golongan Muhammad itu azizun alaihi ma anittum, terlalu sangat berat bagi dirinya segala hal yang menyusahkan kamu. Jadi sifat empati kalau sekarang istilahnya. Melihat kaumnya menderita itu merasakan sakit, merasakan berat. Saking sayangnya kepada umatnya itu azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum, lu berusaha menjaga kamu sekalian agar selamat, agar bahagia, berusaha keras tidak mengenal istirahat siang malam. Ditambah lagi bil mu'minina raufur rahim. Rauf itu maha penyantun, rahim maha penyayang. Itu adalah sifatnya Allah. Betul kan? Asmaul Husna itu Asmaul Husna. Tapi Allah mengaku Muhammad itu punya sifat yang sama dengan sifatnya Allah. Gak ada manusia lain yang Allah akui sampai Raufur Rahim. Bil mu'minina Raufur Rahim. Pada orang yang beriman tadi, yang tetap kafir, merasa
merasa kasihan, merasa iba, menjadi beban pikirannya, ya. Kemudian terhadap yang beriman, Rauf. Itu sebenarnya maknanya kan maha penyayang, maha penyantun, Rohim, maha pengasih penyayang. Ini sifatnya Allah, tapi oleh Allah diberlakukan pada Nabi. Sehingga akhirnya nanti ya ketika Nabi Muhammad akan wafat, jadi beliau dalam kondisi sakaratul maut, maka apa yang pernah Bapak Ibu dengar? Umat. Ternyata mengadukan kepada Allah, yaitu mohon agar umatnya diselamatkan. Dalam riwayat yang mengatakannya, Muhammad tetap mengharap umatnya diselamatkan, tetapi dijawab Allah oleh Allah, kamu kan tidak tahu setelah kamu tidak ada, setelah wafat, bahwa umatku ada dua yang menyimpang dari ajaran. Jadi artinya ketika wafat itu dia mengatakan juga bahwa penyakit yang sangat dahsyat rasanya yang akan dirasakan oleh siapapun itu ketika sakaratul. Jadi penderitaan yang paling berat yang akan dilakukan, yang akan dialami setiap orang itu ketika menghadapi sakaratul. Sehingga saat itu Nabi Muhammad mohon kepada Allah, ya Allah, ya, bebaskan umatku dari penderitaan sakaratul. Dan kalau kau berkenan, timpakan itu kepada, jadi aku yang menanggung penderitaan sakaratul. Dan itu yang menjadi harapan, dan boleh katakan ucapan mengharapkan umatnya dibebaskan dari penderitaan sakaratul. Sehingga Ummi tadi, yaitu Nabi yang sangat menyayangi umat. Awalnya memang buta huruf, tapi Allah sudah mengajari, maka sudah yang mengajari Allah kalau dipertanyakan, kita manusia yang bilang ajar. Tadi saya dengan Pak tadi yang menurut saya tadi, ya, kita pernah dengar namanya anak yang secara fisik kita ada kekurangan fisik. Di atas kursi roda Pak ya, yang namanya najah. Ada yang menyaksikan itu ternyata orang dari Lombok itu. Jadi tiap hari di Lombok, sampai nggak bisa jalan gitu ya. Tapi ternyata sampai sekarang masih buta huruf gitu, nggak bisa baca Al-Quran. Tapi dia hafal soal Al-Quran, bahkan bukan saja nomor ayatnya, surat berapa, ayat berapa, mundur sekian ayat sebelumnya, setelah ayat seperti komputer. Dan ternyata itu tidak dari membaca, hanya dari mendengar tafsir. Dan yang luar biasa bersama ibunya itu yang memperdengarkan rekaman. Dan hari ini sudah beralih kepada tafsirnya dan menghafal hadis, semua hadis yang berkaitan dengan ayat.
di atas kursi roda. Akhirnya manusia bisa mengajarkan seperti itu, apalagi Allah. Jadi sebelumnya buta huruf bisa saja sangat wajar. Kalau Allah yang mengajari kan kun fayakun kan selesai kan. Ya. Sehingga tadi ya, Umi itu kalau cenderung mengatakan betul awalnya buta huruf dan begitu menjadi nabi sudah mengenal baca tulis lagi, sehingga Rasulullah itu dalam pikiran juga sudah mendiktekan surat kepada kaisar maupun raja-raja Romawi dan lain sebagainya. Dakwah dengan mengirimkan surat. Kembali kepada yang tadi, yang Al-A'raf berapa tadi? 150 tadi. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi tadi, yaitu orang-orang yang mengikuti ajaran keimanan sunnahnya seorang rasul dan nabi yang ummi, yang asal mulanya buta huruf kemudian menjadi seorang nabi yang sangat menyayangi umatnya. Alladzi yajidunahu maktuban fit Taurati wal Injil, yang ternyata mereka ahli kitab itu kalau Taurat dan Injilnya masih belum dirubah, itu mereka jumpai itu di dalam kitab Taurat dan Injil. Dan konon sampai sekarang masih ada, hanya saya lupa. Catatan sudah lama nggak pernah bicara dan lupa ya. Jadi yang dimaksud itu adalah Ahmad atau Muhammad. Itu di terjemahannya Muhammad Ali kalau yang dari Bangladesh itu ada keterangan. Kemudian mereka dipelesetkan bahwa itu bukan Muhammad itu. Makanya dimaksud adalah orang yang terpuji Ahmad atau Muhammad. Mereka menjumpai nama Muhammad itu ada di dalam Taurat dan Injil. Ya'muru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, saya kira sangat populer, saya jelaskan. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa harrimu 'alaihimul khaba'ith, menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk, yang negatif. Wa yadh'anu isrohum, dan meringankan beban-beban pada mereka. Wal aghlal asalnya belenggu yang diwajib pada mereka. Walladzina amanu, maka orang-orang yang beriman, alladzina amanu bihi, beriman kepada Muhammad itu, wa azzaruhu, dan mengagungkannya, wa nasaruhu, dan membelanya, wa tabanur alladzi unzila, dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya. Ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung, yang berbahagia. Al-Quran sepenuh juga, Al-Quran sepenuh juga. Sehingga tadi yang kembali ke ayat pokoknya tadi, waja'alna lahu nuran yamshi bin nas, diberikan cahaya kehidupan, maksudnya yaitu keimanan. Sehingga dengan cahaya kehidupan, yaitu maksudnya Al-Quran itu, kita mengenal ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, ini pahala, ini dosa, ini surga, ini neraka, dan sebagainya. Ya. Adakah orang seperti itu
sama dengan mereka yang dalam keadaan fizzulumat, kama masal fizzulumat yang tidak ada cahaya. Malam hari karena ada cahaya kita tahu pagarnya di sana, ini ada tembok, ini ada duri, ini ada batu dan lain sebagainya. Kalau seandainya cahaya hilang, gimana jalan kita bisa membedakan? Pasti akan nompluk sana, nompluk sini. Maka digambarkan jawaban itu tadi, ya. Kama masalu fidzulumat laisa bikharijin minha, yang tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Kemudian ditutup dengan kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Ini asal maknanya dihiasi. Seperti itulah orang kafir itu, ya, segala perbuatan mereka itu dihiasi, sehingga buat mereka apapun menjadi baik karena penuh dengan hiasan. Jadi artinya orang kafir itu berbuat jahat apapun merasa senang saja. Sehingga di sini penutup ayat ini menafsirkan tadi, siapa yang manusia bangkai tadi, awamangka namaitan tadi. Ternyata yang dimaksud itu adalah orang yang tetap tidak beriman. Jadi orang yang hidup hanya dengan satu ruh. Berarti hanya ruh yang membuat benda mati menjadi hidup, itu adalah orang-orang kafir. Historisitas ayat ini ya, ini berkaitan dengan beberapa sahabat. Termasuk diantaranya adalah Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman. Dan juga orang yang saat itu seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya. Nah, yang tetap seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu yang bangkai, bukan yang mendapat nur tadi. Itulah Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali. Jadi asal muasalnya sebelum beriman nilainya sama. Umar bin Khattab dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Bakar dengan itu sama-sama bangkai nilainya. Mereka rusak dan juga merusak dunia. Ini dengan kata lain seperti tadi, ya, maka ya orang beriman itu adalah orang yang tidak mandek dengan hanya satu ruh yang membuat benda mati menjadi hidup. Tapi harus mendapatkan ruh yang kedua. Nah, ruh yang kedua ini wujudnya apa? Wujudnya adalah wahyu Allah, yaitu Al-Quran. Yang oleh karena itu maka sekarang kita buka surat 42. Surat 42 yaitu surat Asy-Syura. Satu ayat sebelum terakhir yaitu surat 52. Surat 42 ayatnya 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina
Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tiadalah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami beri petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar pembimbing manusia kepada jalan yang lurus. Ya. Dan seperti itu kami wahyukan kepada Muhammad ruh. Jadi yang diwahyukan kepada Muhammad itu Allah sebut dengan ruh. Dan inilah yang tadi saya ruh yang kedua. Jadi orang yang beriman itulah orang yang hidup dengan dua ruh. Ruh pertama hanya yang memberikan kehidupan fisik dari benda mati menjadi hidup. Bisa bergerak, bisa makan, bisa minum, bisa berkembang biak, dan berhenti di situ sama dengan binatang. Bahkan binatang masih lebih hebat dari kita tadi, matanya, fisiknya, daya ciumnya, dan lain sebagainya lebih hebat daripada kita. Maka kita tidak boleh mandek hidup dengan satu ruh. Kalau kita masih seperti itu, sama saja dengan bangkai. Tidak mengenal halal dan haram, tidak mengenal hak dan batil. Maka di sini seperti kami berruh Al-Quran, yaitu wahyu atas perintah kami. Sebelum dapat ruh kedua ini, maka tata diri kami tidak kenal mal kitab apa itu kitab suci, walal iman apa itu iman. Dan hari masih banyak orang seperti itu. Zaman kau ini sih ngomong soal iman. Ya, boleh sing haram aja setengah modal katanya. Ya, mau cari yang halal. Jadi tanpa ruh kedua kita tidak mengenal hak dan batil, ya, benar dan buruk, tidak mengenal iman itu apa. Walakin nuran, kemudian sebenarnya menjadi sebagai cahaya kehidupan. Nanti menasya menibad, yang dengan cahaya kehidupan ini beri hidayah, ini hidayah iman, soal yang kami kehendaki. Kemudian wa inna latahdi ila siratal mustaqim. Dan sebuah Muhammad adalah orang yang selalu mengajak untuk berjalan yang lurus, jalan yang Allah, pemilik langit dan bumi. Ala ilallah tasirul umur, pada semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya Allah kita termasuk orang yang hidup dengan dua. Sekarang mungkin ini kita tambahkan lagi, kembali kepada Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu maknanya apa? Apa? Harta rampasan perang. Jamak dari naflun. Naflun itu asal maknanya tambahan. Karena orang yang jihad perang itu dapat pahala besar dari Allah, dan oleh Allah ditambahi dalam bentuk materi dunia, dia mendapatkan harta rampasan.
Maka sholat itu juga ada sholat yang nafilah, sholat yang tambahan. Sholat nawafil jamaknya itu tambahan dari yang wajib itu, sehingga nanti udah wajib kurang itu masih bisa ditutup dengan sholat nawafil nafilah. Baik, ini surat nomor 8 ya. Nomor 8. Jadi asal maknanya adalah tambahan. Ini masih di awal juga ya. Kalau nggak salah 24 kalau nggak salah. Awal masih di awal 24. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupanmu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ya. Hei orang-orang yang beriman, yang diseru siapa? Orang yang beriman. Ini orang mati apa orang hidup? Orang hidup kan ya. Orang mati nggak diseru lagi. Orang mati sudah bebas taklif. Maka orang yang hidup, yang masih hidup, yang beriman, sambutlah. Istajibu itu sambutlah atau terimalah, iyakanlah. Ya. Apa yang diiyakan? Seruan Allah dan Rasul. Apapun seruan Allah, suruh sholat, suruh makan yang halal, meninggalkan seruan Allah, sudah seruan Rasul. Sambutlah, terimalah itu. Idza da'akum, kalau Allah dan Rasul itu menyerumu, mengajak kamu, lima yuhyikum, yang untuk menghidupkan kamu. Ini kan aneh kan? Orang hidup diseru untuk ikut Rasul, yang itu mengajak kamu supaya menghidupkan. Jadi hidup yang dua kali. Jadi makna hidup ini apa sebenarnya dimaksud? Hidup yang bernilai, hidup yang mengenal baik buruk, mengenal halal dan haram, mengenal dosa dan pahala, mengenal kitab suci, mengenal iman tadi. Jadi seruan Allah dan Rasul itu memberikan kehidupan kedua, sehingga maknanya adalah kehidupan yang bernilai, kehidupan yang berkualitas, tidak seperti kehidupan binatang, hanya dengan kehidupan fisik. Coba kalau binatang itu kalau makan apa peduli, yang saya makan milik saya kok bukan, halal dan haram buat saya, tidak ada peduli. Tanaman siapapun makan saja. Makanya orang kafir juga seperti Al-An'am dalam surat Muhammad itu awalnya. Orang mual tidak perlu ya kurun agama takul an'am. Orang tidak punya iman itu makannya sama dengan binatang.
Binatang itu melihat ini ada jagung, ya nggak peduli punya siapa, yang nanam siapa dimakan. Namun ada bedanya ini menentukan, yaitu apa? Ini Abu Bakar dulu ketika terpilih pertama jadi khalifah, beliau melihat seekor burung terbang di angkasa. Teringat itu, tubalaka ayat tohir. Sungguh untung kamu jadi burung. Jadi Abu Bakar malah mengharapkan ini enak jadi burung karena beruntung. Kenapa kok beruntung? Kata tak kulu min rizqillah, kamu bisa makan dari rezekinya Allah. Walaisa alaika hisab, tetapi kamu tidak dihisab, tidak dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Makan milik siapapun, tanaman siapa kamu makan, kamu bebas hisab. Sama kita yang sudah terlanjur jadi manusia, kata beliau, halal hisab, yang halal saja masih dihisab. Wa haramana iqab, sedang yang haram kita harus diadab. Jadi ketika dipilih jadi kepala negara, bukan keliling kota diarak demikian rupa, tidak. Yang menangis itu tadi iman. Ingat jadi betapa enaknya kalau jadi bukan jadi manusia, jadi hewan saja, bebas makan dari manapun, tidak dimintai bersama halal atau haram. Sementara kita sudah terlanjur jadi manusia, yang halal saja masih dihisab, apa yang haram kita harus mendapatkan. Bagaimana kalau seorang raja, seorang kepala negara sekarang seperti itu ya. Jadi bukan hura-hura melakukan syukuran sana pemaduan hura-hura, tidak. Yang diingat tanggung jawab. Tanggung jawab kepada sesama manusia yang diamanatkan oleh Allah. Jadi para bapak dan ibu sekalian, hari ini kajian kita itu ada manusia yang hidup dengan satu ruh saja, berarti orang yang tidak beriman. Yang kedua, orang yang harus hidup dengan dua ruh, itu orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu berarti orang yang nilainya tidak seperti bangkai tadi, yang dirinya rusak dan kok dibiarkan juga dan rusak ini. Hari ini manusia itu cenderung kepada yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, ternyata zina, hebatnya manusia. Manusia itu sekarang menjadi makhluk yang paling mengerikan. Sekarang apa yang tidak dimangsa oleh manusia? Manusia dimangsa oleh manusia, ya kan? Apa ada harimau mangsa harimau? Singa mangsa singa? Bahkan tidak ada manusia. Aspal ya Arab ya, besi beton ya Arab ya. Apapun dimangsa oleh manusia, jadi manusia ya dimangsa, bahkan dengan imleknya. Sampai hari ini Donald sudah guling belum? Ya, itu yang anti Islamnya luar biasa, meskipun Joe Biden ya. Saya berapa hari membaca, tak baca serius ya. Ternyata
Biden kan diduga akan menang, tapi ternyata dia berhak seorang imigran katanya. Ternyata dari Madura katanya. Jualan sate dia ke Biden juga katanya. Benar-benar. Madura juga. Nah, kalau dilanjutin ternyata asalnya dari Kanada. Kanada itu nama kotanya yang orang Madura sih menyebutnya namanya Toronto. Asalnya dari Toronto ya mudah-mudahan dapat pengganti, yang pengganti tidak terlalu anti-Islam seperti yang sekarang. Sampai orang Islam nggak boleh masuk sana, dan dia sekarang sudah memindahkan kedutaan Amerika di Baitul Maqdis di Yerusalem dan sebagainya. Itu namanya Donald Trump, dan itu memang kakaknya Donald Bebek ya. Bapak Ibu, saya kira ini kajian kita. Mohon maaf saya lupa ya, nggak ada tanya jawab ya, karena saya ada jadwal ini pernikahan. Ya sebelum jam 8 saya sudah harus siap. Ya. Mudah-mudahan hikmah yang bisa kita ambil tentu Allah habis. Ya, dan kita mempertahankan dua roh kita itu. Roh pertama jangan berhenti. Roh kedua ini dan dulu pernah saya sampaikan ya, karena roh kita ini jatuh jasad ini, maka ini perlu asupan nutrisi, itu juga hasilnya tanah, produknya tanah. Tapi roh kita itu bukan nutrisi, makan dan minum, dan makanannya adalah bukan produknya tanah. Kalau makanannya ini insya Allah tidak berubah menjadi makhluk atau manusia bangkit, tapi namun Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu wan-nar. Allahumma tsabbit ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa qassil al-kufra wal fusuqa wal 'isyan. Allah fil Qur'an hujjatan lana alaina dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata wa atrafan wa jalna mimman hudan wa rahmah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kekhilafan, tentu Allah bersawab. Hadana wa iyyakum ajma'in wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.